Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktan Nur Cahyo dari STEMIC Polkomtek, Program Studi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang membahas tentang piranti masukan tekstual, direct pointing device, indirect pointing device. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang piranti interaksi. Piranti interaksi adalah peralatan input yang digunakan untuk melakukan interaksi atau komunikasi dengan komputer atau input unit. Input unit adalah piranti tempat untuk memasukkan data dan program yang akan diproses dalam komputer. Jadi di piranti tekstual ada yang namanya keyboard. Keyboard adalah piranti masukan data tekstual yang utama. Keyboard, tata letak keyboard, QWERTY layout diciptakan pada tahun 1870 oleh Christopher Latham Soller yang gunanya untuk memperlambat gerakan pemakaian sehingga jarang macet tombolnya. Pasangan huruf sering berjauhan sehingga meningkatkan jarak pergerakan jari. Standar keyboard bahasa Inggris, kecepatan rata-rata 15 ketikan per detik, 150 kata per menit. Yang kedua, ada Dvorak layout. Diciptakan pada tahun 1936 oleh August Dvorak dan William L. Daley. Yang kegunaannya untuk mengurangi jarak pergerakan jari, mempercepat kecepatan pengetikan 200 kata per menit, mengurangi kesalahan, tapi belum diterima secara luas karena kebanyakan orang tidak mau pindah dari QWERTY. Ini menunjukkan bahwa manfaat perubahan tidak lebih berharga daripada usaha untuk berubah. Selanjutnya ABCDE layout. Gunanya tombol-tombol yang disusun menurut abjad, memudahkan orang tidak bisa mengetik. Skala populer dari keyboard QWERTY karena QWERTY membuat pengetikan menjadi keterampilan yang umum. Selanjutnya ada claw keyboard layout, memperhatikan faktor ergonomis dengan mengurangi beban otot pada jemari, pergelangan tangan dan bahu. Selanjutnya Valentine layout, kombinasi beberapa tombol untuk menghasilkan kata atau suku kata. Dipakai di pengadilan untuk mencatat perkataan seseorang. Dibagi atas 3 kelompok kanan, kelompok tengah, dan kelompok kiri. Kelompok kanan konsonan awal kata atau suku kata, kelompok tengah vokal, kelompok kiri konsonan akhir kata atau suku. Merekam suara 180 kata per menit, tidak menjamin ejaan. Selanjutnya, interaksi pada pointing device. Select memilih. Pemakaian memilih dari seperangkat item. Digunakan untuk pemilihan menu, menandai file dalam folder atau directory, atau menandai bagian tertentu dalam desain. Selanjutnya, position, menempatkan. Pemakaian memilih satu kata atau ruang berdimensi 1, 2, 3 atau lebih. Digunakan untuk membuat gambar, memindai objek, atau menyeret blok teks. Selanjutnya, orients, mengarahkan. Pemakaian memilih arah di ruang berdimensi 1, 2, 3 atau lebih. Arah dapat berubah putaran simbol di layar, arah gerakan pesawat, atau operasi dengan robot. Selanjutnya part, membuat jalur. Pemakaian dengan cepat melakukan serangkaian operasi position dan orients. Jalur dapat terbentuk sebagai garis atau kurva pada program drive, pola jahit, atau rute pada peta. Selanjutnya quantify, mengkuantifikasi. Pemakaian menyebutkan nilai numerik, biasanya berupa pilihan berdimensi 1 dari nilai-nilai bulat atau real untuk menentukan parameter seperti nomor, halaman, dokumen, kecepatan kafal atau volume suara. Selanjutnya teks, membuat tulisan. Pemakaian masukkan, memindai, mengedit teks di bidang 2 dimensi. Pointing device menandai lokasi penyisipan, penghapusan perubahan. Tugas yang lebih rumit mengetengahkan pengaturan margin, ukuran fonts, highlights, tebal, miring atau garis bawah, dan mengatur layout halaman. Macam-macam direct pointing device. Yang pertama ada line span, menunjukkan langsung ke layar dengan pena yang mempunyai sel sensitif cahaya. Kelemahan: 1. Tangan menutupi layar. 2. Tangan jauh dari keyboard. Yang ketiga,
Lifespan harus diangkat. Yang kedua, touchscreen, langsung menyentuh layar dengan jari. Kelemahan, melelahkan, tangan menutupi layar, tangan jauh dari keyboard, penunjukan tidak presisi, layar bisa kotor. Selanjutnya, stylus, alat yang digunakan untuk menyembuhkan touchscreen pada false stop. Selanjutnya, kita akan bahas tentang indirect pointing device. Macam-macam indirect pointing device. Yang pertama ada mouse, yang kelebihannya posisi tangan nyaman, tombolnya mudah ditekan, pergerakan panjang cepat, penempatan presisi. Kelemahannya, tangan harus pindah dari keyboard, memakan tempat meja, kabelnya mengganggu, harus diangkat dan diletakkan kembali untuk pergerakan panjang. Yang kedua ada mouse. Cara kerja, ada dua metode untuk mendeteksi gerakan. Yang pertama mekanik, bola di bagian bawah mouse bergerak seiring gerakan mouse. Bola menggerakkan potensiometer ortogonal. Dapat digunakan pada hampir semua permukaan datar. Yang kedua ada optikal atau cahaya, menggunakan LED di bagian bawah mouse. Ditempatkan pada tempat seperti alas mouse di meja, sedikit rentan terhadap debu dan kotoran. Mendeteksi perubahan berdasarkan perbedaan intensitas sinar pantul saat mouse digerakkan. Selanjutnya ada trackball, mouse terbalik. Tidak memakan banyak tempat, banyak digunakan pada laptop. Yang selanjutnya ada joystick, baik ray tracking, pergerakan sedikit, perpindahan arah mudah. Selanjutnya ada track point, pointing stick. Joystick mini isometrik dari bahan karet yang diletakkan di antara tombol-tombol keyboard dan digerakkan jari tangan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum.